Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktaviani dengan NIM 8606484883 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang akan menjelaskan 4 persoalan. Yang pertama, 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat dalam sistem pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan secara sederhana, pilar pendidikan adalah dasar, tiang penopang, atau prinsip utama yang menjadi landasan kokoh bagi seluruh sistem pendidikan. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, sistem pendidikan tidak akan memiliki arah, tujuan, maupun kekuatan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Pilar berfungsi sebagai pedoman yang menjaga pendidikan tetap berjalan sesuai nilai, tujuan, dan kebutuhan masyarakat baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Menurut ing ngarso sung tulodo artinya di depan menjadi teladan, pendidik, orang tua maupun pemimpin harus mampu memberikan contoh perilaku, sikap, dan tindakannya baik, karena peserta didik akan meniru apa yang mereka lihat dari orang yang menjadi panutan mereka. Yang kedua, ing madya mangunkarso artinya di tengah membangun semangat, pendidik berada di tengah-tengah peserta didik, mendampingi, memotivasi, dan membangun keinginan serta semangat belajar mereka. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani artinya di belakang memberi dorongan setelah peserta didik mampu berjalan sendiri. Pendidik tidak lagi mendominasi, melainkan berada di belakang untuk mendukung, mengarahkan, dan memfasilitasi agar mereka bisa berkembang secara mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Relevansi penerapannya itu menurut Ki Hajar Dewantara itu sangat relevan, namun juga menghadapi tantangan baru. Yang ada 3, yaitu ing ngarso tung sulodo, ing madya mangunkarso, dan juga Tut Wuri Handayani. Tantangan yang dihadapi yaitu 1. Pembelajaran daring. Tidak semua daerah memiliki akses internet atau perangkat yang memadai sehingga prinsip membangun semangat sulit dijalankan secara merata. Selain itu, interaksi tatap muka yang berkurang bisa membuat ikatan emosional antara pendidik dan peserta didik menjadi lemah. 2. Literasi digital. Banyak peserta didik bisa menggunakan teknologi tapi belum paham cara menggunakannya dengan benar. Misalnya membedakan informasi benar dan bohong, menjaga privasi, atau menghindari konten berbahaya. 3. Pembentukan karakter. Dunia maya, pengaruh buruk bisa masuk dengan mudah. Menanamkan nilai budi pekerti menjadi tantangan besar karena peserta didik terpapar banyak nilai yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa. Peran guru. Guru tidak lagi satu-satunya sumber ilmu. Tantangannya adalah bagaimana tetap menjadi teladan dan sumber ilmu. Tantangannya adalah bagaimana tetap menjadi teladan dan pendamping yang berarti meskipun informasi bisa didapatkan dari mana saja. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Persoalan pendidikan Indonesia saat ini meliputi ketimpangan akses, rendahnya kualitas karakter, kesenjangan keterampilan, teknologi, hingga kurangnya kemandirian belajar siswa. Ketiga pilar Ki Hajar Dewantara menjadi jawabannya tepat karena menjadikan pendidikan bersifat pada manusia, bukan hanya nilai akademik, sehingga karakter dan moral tetap menjadi fokus utama di tengah. 2. Menekankan peran pendidik yang adil dan menyeluruh, menjadi teladan, pendamping, dan penolong yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah. Yang ketiga, mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab, bekal terpenting bagi generasi muda untuk menghadapi perubahan zaman yang cepat, termasuk memanfaatkan teknologi secara bijak. Dengan tetap memegang teguh pilar ini, pendidikan Indonesia tidak akan kehilangan jati diri bangsa meskipun terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Demikian uraian singkat mengenai tugas filsafat ilmu. Saya Ria Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.